Hiperemesis gravidarum. Anggota kelompok Abdurrahman Shiddiq Al-Harik, Aistika Vanessa Fajri, Aisyah Rahmadani, Aifi Nuriana, Agustina Indiwisesa. Dosen pengampu Nur Yunida Triana Eskep NSM Kep dan Dr. Emma Wahyuningrum STT Eskep NSM Kep. Pengertian hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum atau HG adalah komplikasi kehamilan pada trimester pertama yang menyebabkan mual dan muntah yang parah. HG bisa terjadi pada minggu ke-6 kehamilan dan berhenti pada minggu ke-14 sampai 16. Sementara itu, mual dan muntah karena hiperemesis gravidarum bisa berlanjut sampai minggu ke-20 kehamilan. Beberapa ibu bahkan terus mengalaminya sepanjang kehamilan. Gejala hiperemesis gravidarum. Yang pertama, mual dan muntah berlebihan, tidak bisa makan atau minum tanpa muntah, yang bisa terjadi lebih dari 3 hingga 4 kali sehari. Yang kedua, sensitivitas berlebih terhadap bau. Penderita HG sering merasa tidak tahan dengan bau tertentu yang bisa memperparah mual. Yang ketiga, dehidrasi. Gejala dehidrasi termasuk mulut kering, jarang buang air kecil, dan warna urin yang sangat pekat. Yang keempat, sakit kepala akibat dari dehidrasi dan ketidakseimbangan nutrisi. Yang kelima, kesulitan untuk menelan makanan dan minuman. Faktor penyebab hiperemesis gravidarum. Yang pertama, predisposisi. Faktor ini dapat meliputi pengetahuan, persepsi, usia, pendidikan, sikap, pekerjaan, tradisi atau budaya, keyakinan, dan kepercayaan. Kedua, organik. Faktor organik adalah faktor biologis yang dapat menyebabkan gangguan mental, yang juga dikenal sebagai gangguan mental atau organic organic mental disorder atau organic brain syndrome. Ketiga, psikologis. Keadaan kejiwaan dan mental seseorang yang dapat memengaruhi tindakan, perilaku, dan sikapnya. Keempat, perubahan. Hormonal hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang meningkat pada awal kehamilan diperkirakan berkontribusi pada saat ini. Dampak hiperemesis gravidarum. Yang pertama, malnutrisi pada ibu hamil yang dapat memengaruhi perkembangan janin. 2. Ketidakseimbangan elektrolit seperti rendahnya kadar kalium dan natrium. 3. Kondisi medis sekunder seperti ketonuria atau peningkatan kadar keton dalam urin yang menandakan tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi akibat kurangnya asupan karbohidrat. 4. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. 5. Gangguan pertumbuhan dan peningkatan tekanan darah serta adanya protein dalam urin. Cara mencegah hiperemesis gravidarum. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, terutama makanan tinggi protein dan rendah lemak. 2. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering. Memilih makanan yang bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. 3. Menghindari makanan pedas, berminyak, dan berbau tajam karena dapat memicu rasa mual. 4. Memperbanyak minum air putih. 5. Istirahat yang cukup minimal 8-9 jam setiap malam. Cara mengatasi hiperemesis gravidarum. Yang pertama, pemberian obat-obatan lewat suntikan seperti vitamin B6, vitamin B12, serta antiemetik atau antimual untuk meringankan gejala hiperemesis gravidarum. 2. Pemasangan cairan infus untuk menjaga asupan cairan yang dibutuhkan oleh pengidap agar terhindar dari dehidrasi. 3. Perubahan kebiasaan dan lingkungan, seperti banyak istirahat dan kurangi gerak, menggunakan pakaian longgar, menghindari aroma-aroma, suara bising, dan kedipan cahaya berlebih yang dapat memicu mual. Terima kasih.